Selamat pagi dan shalom para pendengar MySalva. Apa kabarnya? Tentunya luar biasa bukan? Tema kita pagi ini adalah Yesus, Tuhan dalam rupa Allah. Nats dalam Filipi 2 ayat 6a. Ayat ini mengatakan bahwa Yesus berada dalam rupa Allah. Apa yang dimaksud dengan hal itu? Dan apa pengaruhnya bagi kita yang hidup di masa ini? Mari kita dengarkan penyampaian renungan hari ini yang akan dibawakan oleh Kapten Wulan Tumanduk. Semoga dapat menjadi berkat bagi pendengar sekalian. Selamat mengikuti. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Salam sejahtera untuk Anda sekalian. Saya Kapten Wulan Tumanduk. Berterima kasih untuk kesempatan berbagi berkat melalui renungan harian pada hari ini. Sebelum kita membaca bagian firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa, kami berterima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan telah jadikan bagi kami. Di saat kami akan mendengarkan firman Tuhan, kami mohon tuntunan Roh Tuhan atas hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan kuasa-Mu, dan mohon tuntunan Roh Tuhan bagi kami untuk dapat mendengar dengan baik, mengerti, dan terlebih melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ayat firman Tuhan ini diambil dari Kitab Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-6. Kitab Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-6 saya bacakan untuk kita sekalian. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tema dari renungan hari ini diambil dari ayat 6 bagian A. Yang walaupun dalam rupa Allah, dan temanya adalah Yesus dalam rupa Allah. Apa yang dimaksud dengan Yesus dalam rupa Allah? Sebelumnya mari kita lihat apa kata Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk kata rupa. Rupa adalah keadaan yang tampak di luar atau pada lahirnya. Dan pengertian yang kedua, rupa adalah roman muka, tampang muka, paras muka, raut muka. Dan pengertian yang ketiga dari rupa adalah wujud, apa yang tampak atau yang kelihatan. Nah, saudaraku, yang menjadi tren sekarang ini tidak hanya untuk kalangan anak-anak muda yang sedang digandrungi dengan boys band dan girls bandnya Korea, orang dewasa juga sedang digandrungi dengan drama Korea, drakor. Mereka sudah punya artis favorit mereka dan mereka mencoba mengikuti, mulai dari cara mereka berpakaian, berdandan, mengikuti potongan rambutnya, mengikuti merasakan jenis makanannya, bahkan mulai belajar bahasa Korea. Seperti yang sederhana saja yang sering kita dengar, yaitu kata sarangheo. Ya, semoga saya tidak salah menyebutkannya, dengan menunjukkan gaya dua jari yang sedang dipetikan. Lalu kita lihat dari setiap gaya foto, apapun gayanya, orang tua, orang muda, anak-anak, posisi jempol dan telunjuk yang disilangkan, itu sudah menjadi gaya yang diminati atau yang sudah pasti ditunjukkan dalam setiap gaya-gaya foto. Ini sekedar contoh atau ilustrasi bagaimana kita menunjukkan bahwa kita menjadi rupa orang Korea itu. Kita ingin memperlihatkan keadaan yang tampak seperti orang Korea, tampang seperti orang Korea, lalu mungkin berkata-kata seperti orang Korea, gaya hidup seperti orang Korea. Tanpa disadari, kita telah menjadi cerminan dari orang Korea itu. Kita dalam rupa orang Korea. Nah, sekarang bagaimana dengan Yesus dalam rupa Allah? Kembali ke dalam
tema kita yang sudah disebutkan, Yesus dalam rupa Allah. Yesus dalam rupa Allah dari versi Alkitab yang berbeda menuliskan. Yang pertama dari versi Alkitab terjemahan sederhana Indonesia, ayat 6a dikatakan Yesus mempunyai semua sifat Allah. Yesus dalam rupa Allah adalah Yesus mempunyai semua sifat Allah. Dengan kata lain, sifat Allah ada di dalam pribadi Yesus. Mari kita lihat apa yang ada di dalam pribadi Yesus. Dari Alkitab Perjanjian Baru kita mengetahui bagaimana cara Yesus hidup di dunia. Saya sebutkan beberapa. Yesus menaruh belas kasihan kepada mereka yang sakit dan menderita. Yesus mengampuni mereka yang sakit dan menderita. Yesus mengampuni mereka yang mengakui dosanya. Yesus mengetahui kebutuhan orang banyak. Yesus begitu peduli akan keadaan orang banyak. Yesus mencintai anak-anak. Yesus menyembuhkan mereka yang sakit. Yesus memberikan pertolongan kepada mereka yang meminta pertolongan. Yesus mengajar semua orang dengan lemah lembut. Yesus mencintai keadilan dan kebenaran. Membuktikan bahwa Yesus selalu ada bersama dengan orang-orang yang mencari Dia. Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Saudaraku, kasihnya Yesus itu diberikan kepada semua orang tanpa diskriminasi. Cara hidupnya demikian menunjukkan sebagaimana Allah juga bertindak pada masa Perjanjian Lama. Kepedulian Yesus, kasih Yesus kepada sesama, demikian juga halnya kepedulian dan kasih Allah kepada umat pilihannya. Sifat-sifat Allah melekat dalam pribadi Yesus. Hal yang kedua, Yesus dalam rupa Allah memberikan pengertian bahwa Yesus adalah cerminan Allah. Versi Alkitab dari versi mudah dibaca, Filipi 2 ayat 6a. Ia sama seperti Allah dalam segala hal. Dalam versi bahasa Indonesia masa kini, ia sama dengan Allah. Dalam bagian firman Tuhan yang lain, Yohanes 14 ayat 9, di sana dikatakan barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Jadi saudaraku, hanya dengan mencari Yesus saja, maka di saat yang bersamaan kita juga sedang mencari Allah. Ditekankan di dalam Yohanes 12 ayat 49. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Segala sesuatu yang dilakukan oleh Yesus bukanlah atas nama Yesus sendiri, tetapi dilakukan karena Allah. Hal yang ketiga, Yesus dalam rupa Allah adalah karena Yesus Allah sendiri. Versi Alkitab dari firman Allah yang hidup, Filipi 2 ayat 6a mengatakan, meskipun sebenarnya Dia Allah. Lalu dari kitab versi bahasa Inggris The Message, He had equal status with God. Dia memiliki status yang sama dengan Allah. Dalam versi NIV, being in very nature God, dalam kodratnya sebagai Allah. Dan kemudian dalam doktrin bala keselamatan kita yang keempat dikatakan, kami percaya bahwa di dalam pribadi Yesus Kristus sifat-sifat ilahi dan manusia dipersatukan. Dengan demikian ia sesungguhnya Allah dan juga sesungguhnya manusia adanya. Jadi sebagaimana sifat keilahiannya, maka Yesus pun memiliki kuasa atas seluruh bumi ini. Dia yang memiliki kehidupan masa kini dan Dia yang memiliki kehidupan pada masa yang akan datang. Yesus memiliki kuasa atas alam semesta ini. Bahkan dikatakan semua ciptaan pun tunduk kepadanya. Satu contoh yang kita ketahui yaitu pada saat Yesus meredakan angin ribut. Yesus sanggup melakukan segala sesuatu. Tidak ada yang mustahil bagi Dia.
ada begitu banyak mujizat yang telah, yang sedang, dan yang akan dilakukan oleh Yesus. Saudaraku, masih banyak hal lain lagi yang bisa kita tambahkan tentang arti dari Yesus dalam rupa Allah. Nah sekarang apa hubungannya dengan kita pada masa kini? Apakah kita sendiri masih ragu tentang siapa Yesus sebenarnya? Ada tanggapan orang-orang di sekitar kita yang mencoba menggoyahkan iman percaya kita. Pendapat dari pikiran mereka sendiri tentang siapa Yesus. Bahkan ada yang menghina Yesus dengan cara yang tidak bermartabat. Bagi mereka yang tidak mengenal Yesus, mereka menganggap bahwa Yesus hanyalah seorang anak dari seorang tukang kayu, lahir dari Maria. Mereka mempertanyakan, masakan Tuhan dilahirkan dan dibesarkan oleh manusia? Ingatlah peristiwa bagaimana Maria dipanggil oleh malaikat Allah. Maria mengandung bukan karena perbuatan seksual manusia antara laki-laki dan perempuan, tetapi Maria mengandung karena kehendak Allah, dan dalam rahimnya Allah menempatkan bayi kudus sampai Maria melahirkan anaknya. Maria tidak pernah melakukan hubungan suami istri, benar-benar tanpa perbuatan manusia. Karena Yesus adalah anak Allah, karena Yesus adalah Tuhan. Pada saat Yesus melayani banyak orang dan melakukan banyak mujizat, kuasa Yesus dipertanyakan oleh para imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Mereka mengatakan, dengan kuasa manakah engkau melakukan mujizat ini? Mereka mempertanyakan kuasa Yesus, mempertanyakan status Yesus. Mereka meragukan Yesus. Sementara yang lainnya, yang mengikut Yesus, yang mendengar pengajarannya, yang melihat mujizat itu terjadi, selalu takjub akan pengajaran dan mujizatnya. Karena Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Saudaraku, akankah kita seperti para imam-imam kepala ahli-ahli Taurat yang meragukan kuasa Yesus, yang mempertanyakan kuasa Yesus? Mereka mempertanyakan, mereka memperbincangkan kemanusiaan Yesus, tetapi mereka tidak mengakui keilahian atau ketuhanan Yesus. Dari 3 hal yang telah kita dengar bersama di awal tadi, sebenarnya tidak perlu lagi kita ragu akan kuasa dan akan siapa Yesus. Yesus dalam rupa Allah, sebab sifat Allah melekat dalam pribadi Yesus. Yesus dalam rupa Allah, sebab Yesus adalah cerminan dari Allah. Yesus dalam rupa Allah, sebab Yesus adalah Allah sendiri. Saudaraku, tetapkan hatimu dan imanmu. Bersukacitalah karena Yesus yang kita sembah adalah Allah yang hidup, yang selalu ada beserta dengan kita, yang tidak pernah dapat dibatasi oleh keadaan, oleh tempat, oleh waktu. Dan Ia selalu memberi pertolongan tepat pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, terima kasih atas firman-Mu yang menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan kami. Yesus adalah Allah kami yang hidup. Yesus yang mengasihi kami. Tolonglah kami untuk tetap menjaga dan memelihara iman percaya kami kepada Yesus. Dan tolonglah kami untuk menjadi saluran berkat Allah agar melalui kehidupan kami, orang lain pun dapat mengenal Yesus. Terima kasih untuk hari ini. Kami menyerahkan kehidupan dan aktivitas kami yang saat ini sedang mendengarkan firman-Mu. Dimanapun kami berada, Tuhan, jagailah kami, lindungi kami, dan berkatilah kami. Ampunilah segala dosa kami, sucikanlah hidup kami lagi, agar senantiasa kami layak di hadapan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan,
Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. My Salva.